Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan sistem operasi. Nah, jadi struktur sistem operasi ini meliputi struktur sederhana, struktur berlapis, mikrokernel, proses board, komplikasi kernel, komputer meja, sistem prosesor jamak, sistem terdistribusi dan terkluster, dan sistem waktu nyata. Struktur sederhana atau sistem monolitik ini berisikan kumpulan dari berbagai prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lainnya untuk menjalankan sistem, sehingga antar prosedur dapat saling bekerja sama dalam menjalankan sebuah sistem. Beberapa contoh sistem operasi yang memiliki sistem monolitik adalah seperti MS-DOS dan Unix. MS-DOS lebih berfokus pada menyediakan fungsional yang lebih sedikit dan tidak bisa dibagi beberapa modul. Sedangkan Unix lebih berfokus pada setiap prosedur dapat memanggil prosedur lainnya sehingga tiap prosedur bisa saling berkomunikasi. Kelebihan yang dimiliki oleh sistem monolitik adalah akses layanannya lebih cepat karena dilakukan pada satu tempat. Keunggulan dari struktur sederhana yaitu layanannya dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di suatu ruang alamat. Kelemahannya yang pertama, pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Yang kedua, sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Yang ketiga, merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar. Sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan oleh kernel. Yang keempat, kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Yang B, struktur berlapis atau sistem layer adalah sistem operasi terdiri dari beragam layer mulai dari bawah hingga atas, sehingga masing-masing layer memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Lapisan layer paling bawah biasanya digunakan sebagai perangkat keras, sedangkan layer paling atas digunakan sebagai user interface. Adanya struktur berlayer ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dari implementasi sistem operasi. Setiap lapisan layer dari struktur tersebut merupakan hasil implementasi dari objek abstrak, di mana hasil implementasi tersebut merupakan enkapsulasi data dan proses yang bisa dimanipulasi. Lapisan atau layer yang pertama yaitu perangkat keras. Bagian yang berhubungan dengan perangkat keras biasanya terdiri dari sirkuit elektronik yang digunakan untuk membersihkan register dan membaca lokasi memori, set instruksi pada prosesor, dan interupsi yang berisikan perintah yang baru dijalankan. Yang kedua, layer sistem operasi. Bagian sistem operasi yang berhubungan langsung dengan programmer yang spesifik pada bagian sistem operasinya, sehingga akan lebih teknis pembahasannya. Layer ini biasanya terdiri dari ide dalam eksekusi program, penyimpanan sekunder dari komputer, dan alamat logik dari setiap proses yang akan dijalankan. Segala hal tersebut membutuhkan kode program agar dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, layer kelengkapan. Layer kelengkapan ini bertugas untuk mengatasi komunikasi informasi yang terjadi dan termasuk pesan-pesan antar proses. Selain itu juga terdapat penyimpanan jangka panjang, akses dari perangkat eksternal menggunakan antarmuka atau user interface yang standar, dan bertanggung jawab untuk memastikan hubungan eksternal dan internal identifier yang dimulai dari sumber daya dan objek sistem. Yang keempat yaitu layer program aplikasi. Pada bagian ini berhubungan dengan pengguna aplikasi tersebut.
atau end user, sehingga berkaitan erat dengan user interface yang mudah digunakan oleh user agar dapat mengakses aplikasi, sehingga sistem dapat memproses informasi yang dibutuhkan oleh user. Kelebihan dari struktur berlapis yaitu mempermudahkan debug dan verifikasi sistem. Yang kedua, lapisan pertama bisa didebug tanpa mengganggu sistem yang lain. Kelemahannya, yang pertama hanya bisa menggunakan lapisan di bawahnya. Yang kedua, tidak efisien dibandingkan tipe yang lain. Mikrokernel. Konsep mikrokernel ini dikembangkan pada sistem operasi Match. Ide dasar dari pengembangan mikrokernel adalah bahwa hanya fitur-fitur yang diperlukan saja yang diimplementasikan dalam kernel. Nah, mengenai fitur-fitur apa saja yang diimplementasikan, ini bisa berbeda-beda tergantung dengan desain sistem operasinya. Metode ini menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai program sistem dan level pengguna. Hasilnya, kernel yang lebih kecil yang pada umumnya yaitu mikrokernel mendukung proses dan manajemen memori yang minimal sebagai tambahan untuk fasilitas komunikasi. Mikrokernel juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu interface yang seragam. Di sini, proses tidak lagi dibedakan baik antara kernel level maupun user level, karena semuanya sudah berkomunikasi via message passing. Yang kedua, ada extensibility. Di sini, kita bisa menambahkan fitur-fitur baru tanpa perlu melakukan kompilasi ulang. Yang ketiga, ada flexibility. Fitur-fitur yang sudah ada bisa dikurangin atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga menjadi lebih efisien. Yang keempat, ada portability. Pada mikrokernel, semua atau sebagian besar kode yang prosesor spesifik berada di dalamnya. Yang kelima, ada reliability. Semakin besar suatu software, maka tentulah semakin sulit untuk menjamin reliability-nya. Yang keenam, ada support for object-oriented OS. Model mikrokernel sangat sesuai untuk mengembangkan sistem operasi yang berbasis object-oriented. Yang selanjutnya adalah proses boot. Proses booting komputer adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Bisa juga diartikan sebagai proses pemasukan arus listrik ke dalam peralatan komputer, sehingga komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna. Booting identik dengan BIOS, yakni Basic Input Output System, yang merupakan sebuah kode software yang tertanam pada sistem komputer. BIOS memiliki fungsi utama dan sangat vital, yakni untuk memberikan informasi visual seketika pada saat penyalaan komputer. Meski demikian, saat ini banyak beredar kabar bahwa BIOS akan digantikan dengan sistem teknologi UEFI yang dianggap memiliki berbagai kelebihan. Satu fungsi lain dari BIOS adalah memberikan akses ke perangkat keyboard sebagai controller saat sistem operasi belum mengambil alih komputer serta memberi akses komunikasi secara low level kepada beberapa komponen hardware komputer. Jenis-jenis booting ada 5, yaitu cold booting. Cold booting adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau memang belum menyala. Yang kedua ada warm booting, yaitu proses menghidupkan komputer di saat perangkat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Yang ketiga ada soft booting. Proses soft booting dengan warm booting cukup mirip, yaitu terjadi setelah semua komponen komputer telah aktif. Yang keempat ada hard booting. Proses booting ini biasanya terjadi karena komputer tidak merespon atau diam dalam waktu yang lama, sehingga Anda terpaksa merestartnya secara terpaksa dengan menekan tombol reset pada komputer. Yang kelima ada rebooting. Rebooting artinya mengulang sistem kembali ke awal. Berikut ini adalah tahap-tahap proses booting pada komputer. Untuk yang pertama, tentu Anda harus memencet tombol power pada komputer, sehingga komputer dihidupkan dalam keadaan memori masih kosong. Nah, saat itu masih belum ada instruksi yang bisa dieksekusi oleh prosesor. Kemudian BIOS mulai mengambil alih sebagai sistem operasi sementara komputer, lalu akan dilanjutkan untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh galat atau sumber variasi data pada memori, maupun device-device yang memang terhubung kepada komputer. Pada proses inilah yang sering dikenal dengan POS atau Power on Self-Test. Jika terdapat device yang bermasalah, proses tidak akan berlanjut, tetapi memberikan peringatan tentang masalah device tersebut.
Proses dilanjutkan dengan BIOS mencari kartu grafis yang tertanam pada komputer, dan setelahnya sistem BIOS menjalankan kartu grafis BIOS. Tidak ketinggalan pula untuk pengecekan BIOS terhadap ROM. Apabila seluruh proses pengecekan dari BIOS sudah dilakukan, kini giliran BIOS yang akan mencari sistem operasi yang sudah terinstall, lalu memuatnya pada memori serta segera mengeksekusinya. Inilah mengapa ketika ada permasalahan pada sistem operasi, komputer kemudian mengalihkan pada Visual BIOS. Pada saat komputer diambil alih oleh sistem operasi, saat itulah pengguna bisa mulai menjalankan berbagai program-program yang diinginkan. Kompilasi kernel. Kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Tugasnya melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman. Karena akses terhadap perangkat keras terbatas, sedangkan ada lebih dari satu program yang harus dilayani dalam waktu yang bersamaan, maka kernel juga bertugas untuk mengatur kapan dan berapa lama suatu program dapat menggunakan satu bagian perangkat keras tersebut. Hal tersebut dinamakan sebagai multiplexing. Akses kepada perangkat keras secara langsung merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, kernel biasanya mengimplementasikan sekumpulan abstrak di hardware. Abstraksi tersebut merupakan sebuah cara untuk menyembunyikan kompleksitas dan memungkinkan akses kepada perangkat keras menjadi mudah dan seragam, sehingga abstraksi pada akhirnya memudahkan pekerjaan programmer. Cara kompilasi secara offline yang pertama, download source kernelnya lalu copy ke direktori lokasi source kernel, lalu masuk ke direktori tersebut. Kemudian ekstrak tarbal source kernel, lalu masuk ke direktori hasil ekstraksi tersebut. Kemudian mulai konfigurasi kernel lalu jalankan komen. Akan muncul window konfigurasi kernel. Untuk kepentingan upgrade, kita gunakan saja konfigurasi default kernel supaya lebih mudah. Pilih exit dan save untuk menyimpan konfigurasi, lalu jalankan kompilasi. Kita buat image dengan komen, lalu membuat modul aktif yang sudah dikompilasi, dan install modul dengan komen. Sampai di sini kita hanya perlu install kernel yang baru di grup atau bootloader default SAM. Komputer meja, atau banyak yang bilang juga desktop komputer, yang merupakan komputer pribadi yang ditujukan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi yang berlawanan dengan komputer jinjing atau komputer portable. Perihal-perihal komputer meja seperti tampilan komputer, CPU, dan papan ketik terpisah satu sama yang lain dan relatif berukuran besar, atau juga berlawanan dengan perihal pada komputer jinjing yang terintegrasi dengan berukuran kecil. Komputer jenis ini dirancang untuk diletakkan dan digunakan di atas meja, di rumah, di kantor. Komputer meja merupakan komputer yang paling terjangkau dan paling umum digunakan banyak orang. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu sistem operasi prosesor jamak. Nah, apa sih sebenarnya sistem operasi prosesor jamak itu? Sebelum kita membahas mengenai itu, nah jadi komputer ini dia memiliki lebih dari satu jenis prosesor yang dimana mengakibatkan meningkatnya jumlah suatu proses yang dapat dilakukan dalam satu unit waktu atau pertambahan throughput. Nah, bisa kita ingat, hal ini tidak berarti daya komputasinya yang meningkat, melainkan jumlah pekerjaan yang bisa dilakukannya dalam waktu tertentu. Seperti yang dipaparkan di PowerPoint, yaitu sistem operasi prosesor jamak itu terbagi dua jenis prosesor teman-teman. Yang pertama yaitu SMP dan ASMP. SMP itu adalah symmetric multiprocessing dan ASMP adalah asymmetric multiprocessing. Nah, jadi teman-teman, di dalam SMP itu setiap prosesor menjalankan salinan identik dari sistem operasi dan banyak job yang dijalankan dalam suatu waktu tanpa pengurangan kinerja. Sedangkan ASMP itu setiap prosesornya hanya diberikan suatu tugas yang spesifik.
Di dalam ASMP itu terdapat sebuah prosesor yang bertindak sebagai master prosesor yang bertugas menjadwalkan dan mengalokasikan pekerjaan untuk prosesor lain yang bisa kita sebut juga dengan slave processor. Nah, umumnya ASMP ini digunakan pada sistem yang besar. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu keunggulan dari sistem operasi prosesor jamak. Itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu peningkatan throughput, karena di dalamnya terdapat proses yang dijalankan sekaligus. Nah, keunggulan yang kedua yaitu economy of scale, ekonomis di dalam peralatan yang dibagi bersama. Dalam satu komputer ada prosesor yang dapat membagi periferal atau ekonomis seperti disk atau catu daya listrik. Nah, untuk keunggulan yang ketiga yaitu peningkatan kehandalan. Nah, di mana jika prosesor mengalami gangguan, maka proses tersebut masih bisa berjalan dengan baik karena proses tersebut diambil alih oleh prosesor yang lain. Sistem terdistribusi dan sistem terkluster. Sistem distribusi merupakan sekumpulan prosesor yang tak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer integrasi. Proses dan sistem distribusi dijalankan secara bersamaan, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasi aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Tujuan dari sistem terdistribusi yang pertama, untuk memberikan akses bagi pengguna untuk dapat mengembangkan sumber daya sistem. Yang kedua, peningkatan kecepatan komputasi. Yang ketiga, meningkatkan availabilitas dan ketersediaan dan reliabilitas data. Karakteristik sistem distribusi. Yang pertama, country of components. Pengaksesan suatu komponen atau sumber daya atau segala hal yang dapat digunakan bersamaan dalam jaringan komputer meliputi WH dan SW secara bersamaan. Contoh, beberapa pemakaian browser mengakses halaman web secara bersamaan. Nomor 2, no global clock. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyinkronkan waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat, dapat berpengaruh pada pengiriman pesan atau data, seperti saat beberapa proses tersebut ingin masuk ke circle session. Yang ketiga, independent failures of component. Setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan, namun komponen atau perangkat tetap berjalan dengan baik. Contoh dari sistem terdistribusi ialah yang pertama, internet. Internet merupakan suatu bentuk jaringan global yang berhubungan dengan komputer dengan satu sama lain, yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. 2. Intranet. Intranet jaringan yang teradministrasi secara lokal, biasanya proprietary, terhubung ke internet, menyediakan layanan internal dan eksternal mobile dan sistem komputasi ubiquitous, sistem telepon seluler. Yang ketiga, komputer laptop ubiquitous computing headlet devices PDA etc. 4. World Wide Web. Sistem Clouser
merupakan gabungan dari beberapa sistem individual komputer yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage, dan saling terhubung dalam jaringan lokal atau local area network. Secara umum, sistem terstruktur memiliki persamaan dengan sistem paralel dalam hal penggabungan beberapa CPU untuk meningkatkan kinerja komputasi. Jika salah satu mesin mengalami masalah dalam menjalankan tugas, maka mesin lainnya dapat mengambil alih pelaksanaan tugas itu. Dengan demikian, sistem akan lebih handal dan fault toleran dalam melakukan komputasi. Dalam hal jaringan, sistem terkluster mirip dengan sistem terdistribusi. Bedanya, jika jaringan pada sistem distribusi melingkupi komputer-komputer yang lokasinya tersebar, maka jaringan pada sistem terkluster menghubungkan banyak komputer yang dikumpulkan dalam satu tempat. Oke, selanjutnya yaitu mengenai real-time system. Nah, teman-teman pada tahu nggak sebenarnya apa sih real-time system itu? Real-time system merupakan sebuah sistem yang tidak hanya berorientasi kepada hasil atau output yang telah dikeluarkan, tetapi juga dituntut untuk dapat bekerja dengan baik dalam kebutuhan waktu tertentu. Nah, di dalam real-time system, waktu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena apa? Faktor waktu merupakan sesuatu yang sangat kritis dan menjadi tolak ukur baik atau tidaknya keseluruhan sistem tersebut. Nah, akan tetapi ada hal yang harus selalu kita ingat bahwa real-time system itu berbeda dengan fast system. Real-time system atau disebut juga dengan sistem waktu nyata, sebuah sistem harus menghasilkan respon yang tepat dalam waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka akan terjadi degradasi performa atau kegagalan sistem. Nah, sebuah sistem itu mengeluarkan kebenarannya secara logis didasarkan pada kebenaran hasil dari keluaran sistem tersebut dan hasil dari waktu sistem tersebut. Real-time system atau bisa disebut juga dengan sistem waktu nyata, sebuah sistem harus mengeluarkan respon yang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer dikeluarkan pada waktu melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka sistem tersebut akan mengalami degradasi performa atau kegagalan sistem. Nah, sebuah sistem itu mengeluarkan kebenarannya didasarkan kepada kebenaran dari hasil keluaran sistem tersebut dan juga hasil dari waktu sistem tersebut. Aplikasi penggunaan sistem seperti ini adalah biasanya untuk memantau atau mengontrol peralatan yang telah digunakan seperti motor, assembly line, teleskop, atau instrumen lainnya. Peralatan telekomunikasi dan jaringan komputer juga biasanya membutuhkan pengendalian secara real-time. Real-time system sangat memperhatikan waktu, di mana waktu merupakan hal yang sangat penting dan vital. Oke, selanjutnya yaitu syarat real-time system. Syarat real-time system itu terbagi 8, yang mana pertama yaitu batasan waktu atau memenuhi deadline, yaitu aplikasi harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang telah dibatasi atau waktu yang telah ditentukan. Oke, yang kedua yaitu dapat diprediksi, sistem harus bereaksi terhadap semua kemungkinan kejadian selama kejadian tersebut dapat diprediksi. Nah, yang ketiga yaitu proses bersamaan. Artinya, jika ada beberapa proses yang terjadi bersamaan, maka semua deadline-nya harus terpenuhi. Nah, yang keempat, dapat mengerjakan hal-hal yang penting saja, mengatur strategi, task-task, atau pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu.
Yang kelima yaitu membuat prosesor agar bekerja lebih cepat sehingga dapat ditingkatkan jumlah teks yang diselesaikan. Nah, yang keenam menemukan tingkat efisiensi waktu, dan yang ketujuh yaitu waktu proses merupakan sesuatu hal yang vital dan dianggap penting. Nah, yang kedelapan yaitu suatu sistem di mana respon tepat waktu oleh komputer merupakan hal yang dianggap vital. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik real-time system, yaitu terbagi 3. Yang pertama yaitu ada single purpose. Tidak seperti PC yang memiliki banyak kegunaan, sebuah sistem waktu nyata biasanya hanya memiliki satu tujuan, seperti mentransfer lagu dari komputer ke MP3 player. Nah, yang kedua yaitu ada small size. Kebanyakan sistem waktu nyata banyak yang memiliki physical space yang terbatas. Nah, yang ketiga itu ada inexpensively mass produced, yaitu sistem operasi waktu nyata memenuhi persyaratan waktu nyata yang memiliki penjadwalan prioritas tinggi. Selanjutnya, penjadwalan harus menjamin bahwa prioritas dari proses waktu nyata tidak lebih dari batas waktu yang telah ditentukan. Oke, yang pertama yaitu ada model real-time system. Yang pertama itu ada hard real-time system. Kebenaran eksekusi program dan waktu deadline atau hard deadline menjadi sangat kritis dan menentukan performansi seluruh sistem. Jika sistem tersebut tidak mampu memenuhi waktu deadline yang telah ditentukan, maka akan berakibat fatal terhadap seluruh sistem. Kondisi ini dikenal dengan istilah catastrophic consequences atau bencana besar. Nah, yang kedua itu ada soft real system. Ini berbeda dengan hard real system, jauh lebih toleran dan tidak terlalu kritis ketika sistem tidak mampu memenuhi waktu deadline atau soft deadline. Sistem tersebut tidak akan failure walaupun deadline-nya tidak terpenuhi. Selain itu, sistem ini akan tetap bekerja, akan menyelesaikan tugasnya meskipun waktu deadline-nya itu sudah lewat. Oke, yang ketiga itu ada frame real-time system, di mana target task tidak dikerjakan oleh sistem miss percentage bertambah secara polinominal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat miss percentage pada soft real-time system lebih tinggi daripada frame real-time system. Oke, selanjutnya yaitu adalah komponen dari real-time system. Itu ada 4, yaitu yang pertama perangkat keras, yang kedua sistem operasi real time, yang ketiga yaitu bahasa pemrograman real time, dan yang keempat adalah sistem komunikasi. Selanjutnya yaitu contoh dan penerapan real time system dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama sistem perbankan, yang kedua sistem pengontrol pesawat udara, 3 sistem otomasi pabrik, keempat proses pengembalian uang pada ATM, yang kelima yaitu proses login atau pendaftaran online, yang keenam yaitu proses pengenalan sidik jari pada absensi, yang ketujuh yaitu proses perekaman suara, yang kedelapan sistem pendeteksian dan alarm, yang kesembilan yaitu sistem pengiriman data transmisi TV atau telepon, dan yang ke-10 adalah proses isi ulang pulsa. Nah, kita akan masuk ke contoh hard real-time system dan contoh soft real-time system. Contoh hard real-time system yaitu yang pertama pengontrolan temperatur blower, yang kedua sistem kontrol pesawat tempur, yang ketiga sistem kontrol reaktor nuklir, yang keempat sistem kontrol pacu jantung, dan yang kelima yaitu McLaur's layer atau burst generator. Ini dia tidak berakibat bencana, tetapi sistem tidak akan berjalan. Nah, kalau contoh soft real time system itu yang pertama pengembalian uang di ATM, yang kedua yaitu multimedia player, video streaming, make upper layer, EML, dan device drive.